Selamat pagi, selamat datang dan selamat bakti di GKI Kutisari Indah. Sebelum kita memulai peribadatan kita, marilah kita mengheningkan dan meneduhkan hati dan pikiran kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, hari ini kita beribadah di Minggu Trinitas. Tema ibadah kita adalah hidup dalam kasih Allah Trinitas. Ini mengingatkan kita pada hakikat Allah Trinitas. Dalam salah satu butir pengakuan tentang Allah Trinitas itu tertulis dalam konfesi GKI yang berbunyi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat di dalam tiga pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan yang bersekutu di dalam kekekalan melalui relasi kasih yang akrab. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji
Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami saat ini tertunduk di hadapan-Mu. Pada saat kami memeriksa kehidupan kami yang ternyata masih belum hidup dalam kebenaran kehendak Tuhan. Pada saat kami memeriksa diri kami, ternyata kami masih menemukan bagaimana kami hidup mengikuti keinginan diri kami sendiri, mengikuti hawa nafsu kami, dan bahkan kami mulai jauh dari Tuhan. Kami bertindak sesuka hati kami. Kami seringkali melukai hati sesama kami. Kami hanya mencari keuntungan bagi diri kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini di mana kami datang beribadah kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami dengan sesama, dan juga dalam relasi kami dengan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami mohon pengampunan dari-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan dan kami juga boleh hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa dari-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam.
Saudara, mari kita berdoa. Sungguh indah dan ajaib firman kehidupan. Karena itulah yang menuntun kami kepada jalan yang benar. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kaki kami. Sehingga pada saat kami menjalani kehidupan ini, kami tahu kemana arahnya. Sehingga kami boleh hidup bermakna bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami selalu rindu untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Karena dengan demikian kami boleh semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami agar boleh menjadi lahan yang subur bagi ditaburnya benih-benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, yang memelihara, dan juga yang melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal khotbah ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit main tebak-tebakan. Di rumah Bapak Ibu Saudara bisa diskusi. Tebak-tebakannya begini. Menurut Anda, apa yang jauh namun dekat? Ya. Pertanyaan tebak-tebakannya adalah menurut Anda apa yang jauh tetapi dekat? Silahkan boleh diskusi sebentar dengan anggota keluarga yang lain. Apa yang jauh namun dekat? Sudah? Sayangnya saya nggak bisa mendengar jawaban Bapak Ibu Saudara dari rumah. Saya membayangkan pasti jawabannya bisa macam-macam. Jawabannya bisa beraneka ragam. Tetapi saudara, karena pada hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Trinitas, maka jawaban dari tebak-tebakan tadi, apa yang jauh namun dekat, maka jawabannya adalah Allah Trinitas. Saya nggak tahu apakah ada yang menjawab demikian. Kalau ada yang menjawab begitu sih luar biasa, ya. Kenapa saya katakan bahwa Allah Trinitas itu jauh tetapi dekat? Saudara, kalau kita perhatikan, Allah Trinitas itu adalah satu sisi Allah yang memang begitu jauh, begitu tinggi. Tetapi di saat yang bersamaan, Dia juga adalah Allah yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Ada istilah yang mengatakan Dia, Allah Trinitas itu adalah Allah yang transenden. Transenden itu Allah yang jauh, tetapi Dia juga sekaligus adalah Allah yang imanen. Imanen itu artinya Allah yang dekat. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana jauh dan dekat itu bisa digambarkan? Saudara, sederhananya begini. Kalau kita melihat di dalam pemahaman tentang Allah Trinitas, maka bisa dirumuskan seperti ini. Bahwa Allah menyatakan diri kepada ciptaannya, dan Allah bersedia dikenali oleh ciptaannya melalui Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, jadi disinilah gambaran satu kesatuan dalam Allah Trinitas tadi. Bagaimana Allah yang transenden, Allah yang jauh itu bersedia untuk dikenali oleh ciptaannya melalui Yesus Kristus yang hadir ke dunia di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi gambaran pemahaman sederhana tentang Allah Trinitas. Dan kalau kita perhatikan saudara dari pemahaman tadi, maka kedekatan Allah tersebut terjadi karena inisiatif dari Allah. Artinya apa? Allah lah yang memilih untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Dan hal itu dapat kita temukan di dalam bacaan Injil kita pada minggu ini, Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Mari kita buka kembali Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 kita bisa menemukan di awal dikisahkan bagaimana seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, dia datang menjumpai Yesus pada malam hari. Ini peristiwa yang menurut saya sangat menarik kalau mau diulas lebih jauh. Bagaimana seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan bertanya sesuatu yang sangat mendasar. Dalam ayat yang kedua, Nikodemus
berkata bahwa kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nikodemus mengakui bahwa kehadiran Yesus itu menjadi dalam tanda kutip representasi dari Allah. Jadi kata diutus itu bisa juga digambarkan sebagai sosok yang dipercaya Allah untuk hadir. Di sini kita sudah bisa melihat bagaimana Allah yang transenden itu datang melalui atau di dalam diri Yesus, dan Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi mengakui itu, ya. Lalu kita bisa membaca selanjutnya terjadilah percakapan di sana, bagaimana Yesus mengajarkan Nikodemus tentang apa artinya dilahirkan kembali, tentang apa artinya roh itu seperti angin dan seterusnya. Kita bisa baca di sana. Tapi saya ingin menjadikan fokus kita di dalam ayat ke-16. Coba kita lihat. Di dalam percakapannya antara Yesus dengan Nikodemus, ada satu bagian di mana Yesus mengatakan ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini mau mengatakan soal apa tadi? Bahwa Allah lah yang berinisiatif, yang memilih untuk mendekatkan dirinya kepada manusia melalui kelahiran Yesus Kristus putra tunggalnya. Dan itu dilakukan karena apa? Jelas dalam ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Ini dasarnya. Jadi kalau ditanya mengapa Allah yang begitu besar, transenden dan jauh itu mau turun ke dunia, mau mendekatkan dirinya kepada manusia, dasarnya karena kasih yang begitu besar. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan Allah Trinitas juga menggambarkan bagaimana kesatuan kasih itu nyata di dalam karya yang Allah berikan. Bagaimana kasih itu dinyatakan mulai dari penciptaan, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, sampai kepada perjanjian baru di mana Yesus hadir dalam dunia ini karena kasih Allah. Demikian juga dengan peran Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan manusia karena kasih Allah itu. Dan inilah yang menjadi identitas dasar dari Allah Trinitas, yaitu Allah adalah kasih. Allah yang Esa itu di dalam persekutuan cinta kasih tiga pribadi itu senantiasa hadir di tengah-tengah dunia. Dan kita diajak untuk hidup di dalam cinta kasih Allah Trinitas ini. Kasih Allah itulah yang telah diberikan dan kita hidup di dalamnya. Kita merasakan betapa Allah itu mengasihi kita. Betapa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya cuma satu, kalau kita lanjutkan di ayat terakhir, ayat 17. Dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tujuannya agar manusia diselamatkan, agar manusia memperoleh keselamatan. Dan itulah yang menjadi wujud dari kasih Allah Trinitas ini. Keselamatan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah wujud dari kasih Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita pada saat kita masuk dalam Minggu Trinitas ini? Apa sih yang bisa kita pegang dalam kehidupan ini dari pembahasan tentang Allah Trinitas tadi? Saya mencatat paling tidak ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pada saat kita merayakan Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk kembali menyadari bahwa sesungguhnya
Kita bukan hanya memiliki Allah yang jauh, yang transenden tadi, tetapi kita juga memiliki Allah yang dekat dalam hidup kita, Allah yang imanen. Tadi di awal kita sudah membahas itu. Dialah sosok yang jauh karena kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahakudusannya, dan kemaha-maha yang lainnya. Betul, dia Allah yang begitu berkuasa, transenden. Tetapi dia juga sekaligus sekali lagi Allah yang imanen, yang hadir, yang peduli kepada kita, yang mengasihi kita. Saudara, ini kembali harus kita ingat dan sadari bahwa kita punya Allah yang berkuasa untuk segala sesuatu. Tapi juga kita punya Allah yang begitu peduli kepada kita, yang tahu isi hati kita, yang tahu keseharian kita. Nah, dengan kata lain saya ingin mengatakan begini, mari kita sadari bahwa Allah itu hadir bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Allah itu hadir bukan hanya dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tetapi dalam keseharian kita, di dalam setiap segi kehidupan kita, dia hadir. Kalau mau ngomong lebih gamblangnya begini Bapak Ibu Saudara. Saat Anda bangun pagi hari tadi, Allah hadir di sana. Saat kaum ibu mulai masak di dapur, Allah ada di situ. Saat para suami bekerja, Allah juga ada di situ. Saat kita di jalan, saat anak-anak sekolah, Allah ada di situ. Di segala tempat Allah hadir. Kita memiliki Allah yang begitu dekat. Nah, oleh karena itu mari rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan satu iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita. Baik perkara yang besar, karena dia Allah yang maha kuasa, yang transenden, maupun dalam perkara-perkara sehari-hari dia pun hadir. Itu yang pertama, kita diingatkan. Kita punya Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen. Yang kedua, saudara, dalam Minggu Trinitas ini kita kembali diingatkan bahwa kedekatan Allah itu terjadi karena inisiatif dari Allah, bukan karena usaha kita. Nah, ini juga menarik nih. Bahwa dia yang jauh itu mau dekat, mau hadir, itu karena inisiatif Allah. Bukan karena usaha manusia, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih Allah kepada manusia. Itu yang membuat dia mau datang ke dunia ini. Nah, artinya begini saudara, jangan pernah kita merasa kita itu dapat memaksa Allah untuk mendekat kepada kita. Begini, supaya tidak salah paham. Banyak orang yang merasa bahwa kalau dia itu memberi persembahan, rajin berdoa, rajin beribadah, maka seolah-olah dia itu bisa membuat Allah mengikuti apa yang dia mau. Itu maksud saya. Bukan seperti itu. Kalaupun Allah mau mendekat kepada kita karena kasih-Nya, bukan karena usaha kita, bukan karena siapa kita, bukan. Tapi karena Allah mengasihi kita, oleh karena itu dia mau mendekat dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ya, jadi ini harus dipahami. Tidak ada satupun manusia yang bisa memaksa Allah untuk mendekat kepada dirinya. Yang bisa adalah hanya Allah sendiri. Karena kasih-Nya, inisiatifnya yang mendekatkan diri kepada manusia. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Lalu kalau begitu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita merenungkan firman Tuhan? Nah, ini saya ingin masuk kepada hal yang ketiga. Bahwa semua itu kita lakukan sebagai respon kita terhadap kedekatan dan kasih Allah
dalam hidup kita. Jadi jangan terbalik ya. Justru karena kita telah merasakan kasih dari Allah Trinitas ini di sepanjang hidup kita, justru karena kita sudah hidup di dalam kasih Allah Trinitas, maka sebagai responnya kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Kita yang mendekat kepada Tuhan, bukan kita yang memaksa Tuhan mendekat kepada kita. Ya, jadi ini sebuah respon bahwa kita mau terus dekat dengan Dia. Kita mau hidup di dalam kasih Allah Trinitas itu. Dalam apa? Dalam ibadah kita, dalam kehidupan spiritualitas kita, termasuk dalam kehidupan kita dengan orang lain, dengan sesama. Menyatakan kasih Allah Trinitas itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan yang benar, di dalam kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus saat berkata kepada Nikodemus, ia harus dilahirkan kembali. Ya, tadi ada percakapan tentang lahir kembali. Ini maksudnya. Lahir kembali di sini bukan dalam arti kata secara duniawi, tetapi harus memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang ada di dalam kasih Allah Trinitas. Karena kita sudah merasakan itu. Harusnya ada perubahan. Lahir baru, hidup baru. Itu menandakan bagaimana kita telah diubahkan oleh kasih Allah Trinitas itu. Saudara yang terkasih, itulah 3 hal yang dapat kita lihat bersama dalam Minggu Trinitas pada hari ini. Kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang transenden, jauh, sekaligus yang imanen, yang dekat. Oleh karena itu rasakan kehadirannya dalam segala perkara hidup kita. Kedua, sadarlah bahwa Allah mendekatkan diri kepada kita karena inisiatifnya, karena kasihnya, bukan karena usaha kita. Oleh karena itu yang ketiga, hiduplah dalam kasih Allah Trinitas itu secara nyata sebagai respon. Kita telah menikmati kasih Allah, nyatakan juga kasih itu. Hiduplah sebagai manusia baru, lahir baru, berubah. Sehingga dengan demikian kasih Allah Trinitas itu boleh nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat kami merayakan Minggu Trinitas hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah Trinitas yang berkenan untuk mendekatkan diri kepada kami, berkenan untuk menyapa kami, berkenan untuk menyelamatkan kami. Karena Engkau Allah Trinitas yang penuh dengan cinta kasih.
Oleh karena itu mampukan kami untuk boleh merespon cinta kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami yang juga penuh dengan kasih Allah. Sehingga relasi kami dengan sesama boleh terbentuk di dalam cinta kasih-Mu. Sehingga kami juga boleh terus membagikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengetahui pergumulan kami. Oleh karena itu berikan kami kekuatan. Mampukan kami untuk boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan dan pergumulan kami. Sehingga kami dimampukan untuk melewati segala pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan yang kiranya memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah kesulitan ekonomi karena pekerjaan, Tuhan yang kiranya mencukupkan. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis, Tuhan berikan damai, sejahtera, dan pengampunan. Bagi mereka yang bergumul dalam usia lanjut, Tuhan juga berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam segala pergumulan kami, sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kutisari Indah. Tuhan berkati setiap pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang dilakukan, sehingga itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga melalui gereja-Mu kasih Kristus juga boleh dinyatakan. Gereja-Mu boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan dengan demikian nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Yang berdoa untuk setiap anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, aktivis, biar semua juga boleh bersatu hati dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu di berbagai tempat, terutama mereka yang berada dalam situasi-situasi yang tidak baik. Tuhan yang memampukan agar gereja-gereja-Mu juga boleh terus membagikan cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, terutama dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan sertai. Dalam program vaksinasi, biar ini juga boleh berjalan dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksin. Ini menjadi upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ya Bapak, kami sungguh menyerahkan pemerintahan Indonesia hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapak, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Pelayanan persembahan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 148, 1 dan 4. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu. Kalau Tuhan sudah memberkati kami hari lepas hari melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini Tuhan, kami menyadari akan segala kesulitan dalam setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan selalu mencukupkan dan Tuhan boleh mengetuk setiap hati kami untuk kami boleh memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini boleh kami naikkan dengan ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini supaya Tuhan kuduskan dan biarlah dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.